Mudik memang selalu membawa kisah tersendiri, seperti Dimas Surya, pemudik dari Kalimantan Selatan tujuan Subang yang memiliki beragam kegiatan. Betul sekali, Tommy. Begitu sampai di kampung halamannya, ia langsung memasak menu lebaran. Wah, ini enak banget pasti. Serta dia juga berpartisipasi dalam tradisi Poe Marema, sampai melakukan pengajian hanya dalam 1 hari. Nah, Cita, seperti apa nih keseruan mudiknya? Yes. Berikut liputannya untuk Anda. Walaupun sekarang ada teknologi, saya bisa WhatsApp, saya bisa SMS, saya bisa telepon, akan tetapi pertemuan jarak dekat, pertemuan langsung, tatap muka, saya bisa melihat senyuman ibu saya, itulah yang menjadi semangat saya untuk mudik. Saya seorang karyawan swasta di sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang kecantikan. Mulai dari tahun 2014, tahun lalu, saya mulai merantau dari Subang ke Kalimantan Selatan. Di sepanjang 2015 ini, jujur saja, ini kali pertama saya pulang ke rumah. Terakhir saya pulang tahun lalu ketika bulan Oktober. Iya, dan ini akhirnya saya bisa pulang lagi ketemu orang tua, ketemu adik dan kakak. Karena kesibukannya, Dimas baru bisa mudik sehari sebelum Lebaran. Dari kota tempatnya tinggal, ia harus menempuh 4 jam perjalanan menuju Bandara Syamsuddin Nur Banjarmasin. Dilanjutkan perjalanan udara ke Jakarta selama 2 jam. Untuk sampai di kampung halamannya dari Bandara Soekarno-Hatta, Dimas gunakan taksi ke Terminal Kampung Rambutan. Setelah itu, ia menumpang bus hingga pintu tol Cikampek. Dan terakhir, Dimas memilih ojek sebagai moda transportasi umum yang mengantarkannya ke rumah. Kalau ojek saya habiskan Rp40.000, tetapi waktu yang ditempuh hanya 20 menit. Kalau saya menggunakan Elf itu memang lebih murah Rp20.000, tetapi waktu yang dikonsumsi kurang lebih 1,5 jam. Jadi saya lebih memilih untuk naik ojek supaya saya bisa istirahat di rumah dan mengerjakan aktivitas lain bersama keluarga. Ya, saya tahu itu nggak safe, tidak safe, tapi tidak tahu kenapa sensasinya selalu dapat kalau saya pulang sana. Jadi lewat jembatan gantung yang terbuat dari bambu, terus ketika kita lewat itu ada goyang-goyangan. Nah, itu justru yang saya cari, sensasi itu. Ketika lewat sasak gantung, saya merasa berada di sebuah tempat yang memang belum tersentuh secara infrastruktur gitu. Jadi seolah-olah saya mudik ke daerah yang terpencil gitu, dan saya suka. Inilah desa tempat tinggal saya, Desa Siluman, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang. Memang banyak orang bilang bahwa dulu ada cerita-cerita mistis di desa ini. Kan tapi selama saya tinggal di desa ini sudah 8 tahun, saya belum pernah merasakan hal-hal mistis itu. Dan saya merasa baik-baik saja di desa ini. Ketika saya naik ojek, saya tuh sudah membayangkan saya berada di rumah. Saya sudah berada di rumah, saya ketemu ibu saya salim, saya cium pipi kanan pipi kirinya, saya rangkul ibu saya, karena buat saya saat ini ibu saya yang jadi spirit buat saya, spirit untuk terus berjuang di perantauan, spirit untuk menggapai impian saya, spirit untuk kehidupan saya yang lebih baik bersama keluarga. Karena setelah tidak ada ayah, saya merasa memang keluarga lah yang menjadi satu-satunya spirit dalam hidup saya. Memang banyak resiko dari segi finansial, kalau langsung bertemu itu kan membutuhkan biaya banyak, ya. Tapi semua itu kalau kita di sisi agama, memang silaturahmi itu akan memperpanjang umur dan menambahkan rezeki. Insya Allah kalau kita niatan silaturahmi dengan uang yang dikeluarkan walaupun itu besar, insya Allah akan Allah ganti
ya dengan rezeki yang lain di hari kemudian. Makanya tadi datang langsung siapin nasi kuning, bungkus-bungkus nasi kuning untuk dibagikan. Nasi kuning yang kami buat itu porsinya 50 porsi, 50 bungkus sudah kami bungkus dan akan dibagikan saat pengajian. Jadi jam 4 sore kami melakukan pengajian untuk orang tua kami yang telah tiada, dan untuk supaya kami bisa menutup bulan Ramadan ini dengan hal yang baik dan membuka hari yang fitri dengan yang baik pula gitu. Dan nanti kalau memang masih ada sisanya, masih ada lebihnya, akan kami bagikan ke tetangga-tetangga yang sudah kami undang tapi belum bisa datang. Itu tradisi dari turun temurun ya. Jadi dulunya memang antar-antaran gitu ya kepada yang lebih tua. Jadi sekarang itu jadi tradisi yang generasi berikutnya jadi ngikutin aja tradisi orang tua zaman dulu, sering mengantar makanan. Buat saya makna Lebaran adalah hari di mana kita menjadi kembali suci. Kita bermaafan dengan orang lain, bermaafan dengan keluarga terutama, bermaafan dengan kerabat dekat, dan kemudian kita memulai segalanya dari nol lagi. Harapan saya, dan saya ingin berkomitmen di bulan setelah Lebaran ini, setelah 1 Syawal ini, saya ingin benar-benar mengamalkan namanya zakat mal, zakat penghasilan. Itu yang selama ini saya masih bolong-bolong, kadang saya lakukan, kadang enggak. Maka saya berkomitmen di bulan kemudian saya akan menzakatkan penghasilan saya sesuai dengan ketentuan agama.